Halo, jumpa lagi dengan saya Merky di channel Horor Nggak Horor. Oke, kebetulan hari ini saya mendapatkan kiriman cerita dari teman saya. Jadi nyeritain pertemuan dia dengan makhluk-makhluk yang dari alam yang kayak begitulah. Kejadiannya itu sekitar tahun 2010. Waktu itu sore si Denny itu disuruh sama ibunya buat nemenin pamannya yang lagi sakit di rumah sakit. Dia sendiri kuku lutus waktu itu. Kuku lutus itu menggerutu. Kenapa kok cuman saya yang disuruh batur gitu, kalau orang lain nggak bisa. Cuman dia kalah debat dengan terpaksa, biarpun itu udah sore menjelang malam, dia pergi ke Sukabumi. Jarak dari desanya ke Sukabumi itu cukup jauh. Itu sekitar, kalau jalan kaki itu sekitar 3 kilo. Itu sebetulnya ada dua jalan ya di situ. Ada dua jalan. Ada jalan pintas, ya. Jadi kalau kita nih di jalan utama ya di desa tuh, kita jalan, kita belok ke kiri, ngelewatin rumah penduduk, sawah dan segala macam. Lalu kita melewati sungai. Kita ngelewatin situ, itu jaraknya sekitar 1 kilometer dari rumah si Denny tuh. Ya. Sementara pas waktu itu jembatannya runtuh dan belum sempat dibangun. Bukan belum sempat dibangun ya, memang belum dibangun aja waktu itu. Jadi dengan terpaksa dia ngambil rute jalan yang lebih jauh, yang penuh 3 km itu baru sampai ke jalan raya. Nanti dari jalan raya dia pakai angkot ke Sukabumi langsung ke rumah sakit. Dan yang lebih apesnya lagi, pada saat itu nggak ada satupun tukang ojek yang bisa nganterin dia. Semua lagi pada offline online ya. Yang pasti semua lagi pada pergilah keluar. Jadi dengan terpaksa dia jalan kaki. Pas waktu itu kurang lebih setengah 6 ya, setengah 6 diberangkat bawa senter ya, dibawa rokok. Ini lagi jalan aja, jalan papasan sama orang. Yuk kemana Kang? Balik ke rumah sakit kepala itu. Yuk mangga, bla 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 segala macam. Oke, di jalan lagi lanjut ya. Pas waktu pertama kali keluar mah dari rumah dia, perumahan penduduk walaupun jarang-jarang, agak berjauhan sekitar 50 meter lah, 25 meter, itu masih banyak. Tapi makin jauh ke sana itu makin jarang, bahkan bukan jarang, nggak ada. Yang ada itu cuman kebun, pohon liar, semak liar, pesawahan, kayak begitu. Tuh dia jalan. Pas dia lagi jalan ada orang yang manggil, Denny, hoi Den, ngeliat atuh. Ngedengar kayak begitu, ya dia nengok dong. Pas dia nengok, ada perempuan di situ. Dia pakai kebaya, lalu pakai kain sarung, bukan kain sarung, samping batik ya sampai lutut. Kalau rambutnya sih panjang, bukan sepundak ya, sampai tonggong itu, sampai punggung itu rambutnya sepunggung ya. Pas dia lihat, ini siapa? Udah begitu dia tanya, ya saha? Si perempuan itu ngejawab, menyehilap masa lupa. Ya, ini sorry, saya ngomongnya campur bahasa Sunda.
Si cewek itu jawab, masa kamu lupa? Iya ya, ini loh Teh Lilis, dia bilang. Kan dulu mah kamu sering main ke rumah Teh Lilis teh, sok main sonda, ya botram di ditu. Kadang-kadang masuk main bola geningan. Ingat tuh? Si Deni bengong aja. Cuman lantaran orang Sunda dia nggak enak bilang enggak. Makanya dia cuman ngangguk-ngangguk aja. Tapi dalam hati bilang, nah Aisyah sah perasaan mah baheula teu kadinya da. Gitu. Lalu si cewek itu nanya lagi, nah Ayu Deni reka mana Ayu? Kalau Deni mau kemana sekarang? Jawab si Deni, ini teh, saya mau ke rumah sakit, mau nemenin paman di sana. Gitu. Wah kebetulan dong. Ya, kamu kan lewat sini, saya mau ke rumah saudara saya di bawah. Kita jalan bareng aja yuk. Lalu ya si Deni cuma bisa ngangguk-ngangguk aja, mah enggak teh, hayu. Dia bilang. Setelah itu mereka jalan bareng deh. Jalan bareng ngobrol-ngobrol bla 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 ya. Nggak usah dibilang lah isi obrolannya kayak apa. Jadi persingkat aja ceritanya. Udah makin gelap, si Denny itu nyalain senter. Ya, ceklek dinyalain senternya. Sambil jalan aja kayak gitu. Penasaran dia nanya, teh, perasaan seingat saya dulu saya nggak pernah main lu ke rumah teteh, dan Ari teteh nggak pernah kelihatan di lingkungan sekitar rumah saya gitu. Dia bilang kayak begitu. Si Teh Lilis cuma senyum aja. Tuh nya acan ge kolot geus pohoan belum juga tua udah pelupa kayak begitu. Masa sih kamu nggak inget? Itu kamu sering main emah-emahan di rumah. Emah-emahan tuh main rumah-rumahan. Kadang kalau lagi kesel kamu suka main sonda, terus suka main bola. Inget nggak? Pas waktu dulu kamu pernah jatuh. Bukan jatuh sih, hampir jatuh. Ingat gak pas waktu dulu kamu pernah hampir jatuh? Itu kan saya yang pegangin tuh supaya kamu gak langsung jatuh masuk jurang. Kan di situ ada jurang kecil, hampir jatuh ke situ. Si Denny bengong aja. Iya sih, emang di daerah dekat rumahnya ada jurang kecil. Tapi perasaan dia masih ingat pas waktu dia main bola dulu dia hampir jatuh. Tapi perasaan gak inget deh rasanya dipegang sama cewek, gak inget. Yang saya inget mah saya megangin pohon bambu waktu itu tuh supaya gak jatuh teh. Si ceweknya ketawa, si Teh Lilisnya ketawa. Ih, sok gitu. Tata lengan urang itu, ngomongin Sunda lagi. Itu tuh tangan saya. Si Denny langsung kaget. Makanya teh. Setelah itu dia langsung kabur. Lari cepet-cepetnya. Dan kebetulan dia itu udah deket ke rumah penduduk. Ya gak bisa dibilang deket-deket juga ya. Itu ada sekitar 500 meteran, 400 meteran lagi ke rumah penduduk. Lari sekenceng-kencengnya. Sementara dia masih kedengar tuh di belakang ada suara cewek ketawa. Lari terus. Dan kebetulan daerah itu namanya Cirenghas. Di situ udah ada perumahan penduduk, udah deket. Nyala lampunya kelihatan. Sebelum perumahan itu ada serumpun pohon bambu. Pas dia lewat daerah situ, jelas di kupingnya tuh kedengaran. Hatur nuhun ya Den, tos dianterkeun. Makasih ya Den, udah dianterin. Jelas di kupingnya kayak gitu. Makin kabur dia.
Makin cepet lari dia ngos-ngosan. Pas di perumahan kebetulan ada warung dan di situ ya banyak orang gitu yang kebetulan lagi nongkrong. Karena waktu itu sekitar ya belum terlalu malam lah, baru jam 7. Ada yang nanya, "Jang, kunaon make lompatan siga gitu?" "Jang, kenapa? Kok lari-lari kayak begitu?" Sambil ngos-ngosan dia bilang, sebentar bang, saya ngambil nafas dulu." Mukanya pucat, napasnya ngos-ngosan. Lalu dia bilang, "Eta bang, panggih jeung Kunti, nganterkeun Kunti." Dah cerita lah akhirnya. Ya, dia cerita bla 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 dari ujung sampai ke ujung. Nah, orang yang ngedengerin cuma bisa nyengir aja. Terus ada yang bilang, "Oh, di daerah Pengkolan eta mah ya, maksudnya di tempat awal dia ketemu sama cewek itu sering ada penampakan kayak begitulah ya. Suka ada makhluk yang menampakkan dirinya. Jadi mungkin ya kebetulan kamu lagi apes ngelihat yang kayak begitu. Tapi untungnya nggak kenapa-napa." Gitu kata orang. Ya, cukup sekian cerita dari saya. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.